Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Ujian tengah semester statistik untuk akuntan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junan Hidayatullah dengan NIM akhir yaitu 196 dari kelas M. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester statistik untuk akuntan, di mana soal yang pertama. Apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Nah, pada soal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat satu variabel data hipotesis yang digunakan, yaitu apakah berbeda dari 0,30. Dan rata-rata pada uji kali ini adalah rata-rata karyawan dan wanita. Pada uji data kali ini kita akan menggunakan one sample t-test karena terdapat satu variabel data. Dengan H0 rata-rata jumlah karyawan wanita sama dengan 0,30 dan H alternatif rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,30. Jika nilai sick to toilet kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai sick to toilet lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Mari kita uji data menggunakan SPSS. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Comparements dan pilih One Sample t-test. Nah, di sini kita bagian tes variabel, kita pilih karyawan wanita dengan mengklik saja. Seperti ini, dan tes value kita isi 0,030. Nah, di sini, pada hasil uji data kali ini, nilai sub to toilet sebesar 0,000 kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,02. Lanjut, kita ke soal yang kedua. Apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria? Pada soal kali ini dapat kita lihat dengan membandingkan dua variabel yang membandingkan rata-rata. Nah, pada uji kedua ini kita menggunakan independent test karena memiliki dua data variabel yang berbeda. Dengan hipotesis yang pertama, hal alternatif rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita tidak sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Dan H0 rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Kita lanjut ke bagian pengujian. Di sini kita pilih Analyze, lalu kita pilih bagian Comparement dan pilih Independent Test. Kita klik di bagian tes variabel penjualan dan grouping variabel yaitu gender CEO. Nah, pada di bagian definite kita pilih grup 1 pria dan grup wanita, lalu kita klik Continue. Kita pilih OK. Karena pada sink to toilet sebesar 0,048 atau lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan yang dipimpin CEO pria sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Pada soal kali ini kita akan mencari hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO, di mana uji data yang dilakukan adalah chi-square test yang berguna mengatur hubungan dua variabel nominal dan mengukur hubungan ruangan variabel di mana H0 terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO dan H alternatif tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Mari kita uji data. Nah, di sini kita pilih Analyze, dan kita klik Describe Statistik, dan kita pilih Group Steps. Nah, di bagian row kita pilih kategori, dan bagian kolom kita pilih gender CEO. Dengan statistik kita pilih bagian chi-square, lalu kita klik Continue, dan cells kita pilih Compare Column Professional, dan kita klik Observe 5, dan kita Continue. Kita OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya.
dapat disimpulkan bahwa since 0,090 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Kita lanjut ke bagian soal yang terakhir. Apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pasaran? Nah, padahal dimiliki dua variabel yang memiliki hubungan, di mana kita akan menggunakan Pie-t test yang memiliki pengertian menguji dua variabel yang berhubungan yang dengan rata-rata pemasaran dan rata-rata penjualan. Dengan H0 rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran, dan H0 rata-rata penjualan tidak sama dengan anggaran pemasaran. Jika nilai dengan asumsi jika nilai Sig-to-Tailor lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Namun, jika nilai Sig-to-Tailor lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Mari kita uji data bagian tersebut. Di sini kita pilih Analyze, lalu kita Comparement, dan pilih Pie-rate Sample T-Test. Di bagian variabel 1, kita pilih anggaran, dan variabel 2 kita pilih penjualan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Diketahui bahwa nilai yang Sig-to-Tailor sebesar 0,000 kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dan rata-rata anggaran pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.